Setelah kemunculan Wang Lin, Hongde langsung menyerangnya dengan kekuatan telapak tangan raksasa. Melihat serangan dari Hongde, Wang Lin buru-buru mengeluarkan formasi pelindung, kemudian memanggil kata guntur, bola petir pun muncul, dan bertabrakan dengan telapak tangan raksasa, sehingga ledakan pun terjadi di sekitarnya. Setelah itu Wang Lin mengeluarkan bendera larangannya, gas pembatas pun muncul. Kemudian dengan kemampuan Wang Lin, gas tersebut berubah menjadi naga hitam, lalu dengan perintah Wang Lin naga hitam itu menyerang Hongde, beserta bola petir dari kata gunturnya. Melihat serangan dari Wang Lin, Hongde mengeluarkan harta terkuatnya, lalu membentuk sebuah segel, dan mengeluarkan sebuah patung es setengah manusia ular. Patung es itu kemudian mengeluarkan serangan cahaya biru yang keluar dari matanya, membekukan bola petir dan naga hitam dari Wang Lin. Saat kedua serangan bertabrakan, menciptakan sebuah gelombang energi dingin, bahkan kata guntur dibekukan juga. Wang Lin kemudian mengeluarkan jiwa-jiwa pengembara. Dengan perintah Wang Lin jiwa-jiwa pengembara pun menyerang Hongde. Serangan dari patung es dikeluarkan Hongde, namun serangan patung es Hongde tidak berdampak terhadap jiwa-jiwa pengembara itu, karena memiliki ketahanan terhadap serangan energi. Cihu yang melihat mereka bertarung berteriak berhenti. Namun mereka tidak mendengarkannya. Setelah itu Hongde mundur dari serangan jiwa-jiwa pengembara, akan tetapi jiwa-jiwa pengembara terus mengejar Hongde. Di sisi lain Wang Lin melepaskan niat membunuhnya, lalu mengibaskan bendera larangannya, dan terbentuklah sebuah naga-naga hitam, lalu bendera larangan berubah menjadi tombak, dan menyerang ke arah Hongde. Hongde bergerak mundur, dia membentuk segel patung manusia ular, menembakkan sinar cahaya biru. Lagi-lagi jiwa-jiwa pengembara mengeluarkan teriakan yang menyedihkan, beberapa jiwa pengembara lenyap saat menerima serangan itu. Jiwa-jiwa pengembara merasakan ketakutan, dan tidak berani untuk bergerak maju. Namun tombak hitam raksasa menebus cahaya biru, dan menerjang maju. Di waktu itu juga Wang Lin menyerbu dari belakang, jiwa-jiwa pengembara yang awalnya takut, mengikuti dari belakang. Wang Lin melepaskan domain hidup dan mati, kemudian Wang Lin mengatakan, "Orang tuamu tidak memiliki siapapun untuk mengirim mereka, kamu tidak berbakti, untuk satu keinginan egoismu kamu menghancurkan aliansi 4 sekte, kamu tidak berperasaan." Setelah itu tombak hitam Wang Lin menerobos gelombang cahaya biru, menyebabkan terjadinya getaran yang sangat keras. Wang Lin kemudian berkata, "Kamu mencoba membunuhku tanpa alasan, itu tidak adil." Setelah mencapai tahap penyelesaian pertama, di bawah kendali Wang Lin, bendera larangan gas pembatas dilepaskan Wang Lin, dan bendera larangan Wang Lin berubah menjadi tombak, membuatnya menjadi lebih kuat. Kemudian menyerang serangan cahaya biru dari patung es Hongde. Wang Lin kemudian mengatakan, "Anda tidak adil, tidak setia, dao macam apa yang kamu kembangkan. Hati dao Anda tidak stabil, aku ingin melihat bagaimana tingkat kultivasi Anda meningkat di masa depan." Ledakan dari tabrakan serangan Wang Lin dan Hongde pun terjadi, sehingga terlihat seperti langit mau runtuh. Cihu tanpa sadar mundur beberapa langkah, dan juga dipenuhi keterkejutan, dia tidak menyangka Wang Lin memiliki gerakan yang begitu menakutkan. Bahkan kata-kata Wang Lin bisa merusak hati daonya Hongde, dan menekan serangan dari Hongde. Orang ini pasti jenius dari keluarga Zheng. Wang Lin terus bergerak maju, sementara Hongde terus mundur. Wang Lin tahu bahwa pengalaman bertarung Hongde tidak sebagus pengalamannya, jadi dia terus mengejar dan tidak memberikannya istirahat. Niat membunuh memenuhi mata Hongde. Sebagai jenius negara Suyu sejak dia dilahirkan, dia belum pernah mengalami hal memalukan seperti ini. Tombak Wang Lin membuatnya terkejut karena ada energi misterius di dalamnya, seperti sepotong petir kesengsaraan ilahi. Hongde kembali membentuk sebuah segel di tangannya, kemudian menyentuh keningnya dan mengeluarkan seteguk darah. Sinar cahaya merah tiba-tiba muncul dari darah itu, kemudian berubah menjadi mawar yang sangat indah. Saat bunga itu muncul, patung es itu meleleh menjadi genangan air. Setelah itu saat kelopak bunga mawar itu jatuh, Hongde mengulurkan tangannya dan mengambil kelopak itu, lalu melemparkannya. Sehingga kelopak bunga mawar Hongde dan tombak Wang Lin bertabrakan, yang menyebabkan ledakan yang sangat dahsyat. Melihat serangan kuat Wang Lin, yang tidak dapat membunuh Hongde, formasi jiwa tahap akhir. Ekspresi Wang Lin pun berubah, karena tombak hitamnya hancur. Wang Lin mundur lalu Wang Lin mengeluarkan domain yang kejam, dan mengelilingi tubuhnya. Setelah itu Hongde kemudian mengatakan, "Kamu adalah orang pertama yang memaksaku untuk menggunakan harta karun hidupku. Sekarang kamu bisa mati dengan damai." Setelah mengatakan itu, Hongde mengulurkan tangannya dan memetik satu kelopak bunga. Karena situasi semakin buruk, Cihu berteriak lalu terbang di udara kemudian mengatakan, "Berhenti, rekan kultivator Hongde dan saudara Zheng, kalian berdua diundang olehku. Jika kalian berdua melanjutkannya, maka jangan salahkan aku bertindak kejam." Mendengarkan ucapan itu Wang Lin dengan dingin berkata, "Rekan kultivator Cihu, bukan aku yang memulai semua ini." Wajah Hongde menjadi dingin saat dia melihat Cihu kemudian berkata, "Ini tidak ada hubungannya denganmu, cepat turun."
Mendengarkan ucapan itu, Cihu tertawa keras lantas berkata, "Rekan kultivator Hongde, bagaimana jika saya ingin terlibat?" Hongde tetap diam saat dia membuang kelopak bunga mawar dan perlahan terbang menuju Wang Lin. Pada saat ini tanah tiba-tiba bergetar karena kekuatan kelopak bunga mawar ini mencapai batas pecahan alam surgawi. Cihu kemudian kembali berteriak, "Hongde!" Melihat serangan Hongde, Wang Lin segera mengeluarkan bendera larangan lainnya, kemudian bendera larangan itu dilemparkan ke arah langit, sehingga membentuk awan kabut hitam dan mengeluarkan petir. Wajah Cihu menjadi pucat saat melihat kekuatan Wang Lin. Dia tidak menduga kalau Wang Lin masih belum mengeluarkan kekuatan penuh. Dan sepertinya bendera hitam yang terbang itu adalah harta penyelamat yang sebenarnya. Cihu kemudian berteriak, "Rekan kultivator Hongde, kalian berdua adalah tamuku. Jika bersikeras menyerang maka itu berarti kamu memusuhi saya. Saya secara alami akan membantu saudara Zeng." Kemudian melaporkan hal ini kepada Shizu. Setelah itu tubuh ilusi raksasa 100 kaki muncul di hadapan Hongde. Hongde di sini menjadi bimbang karena melihat teknik Wang Lin. Jika dia terus bertarung maka pecahan alam surgawi akan runtuh. Kemudian Hongde menghentikan serangan kelopak bunganya lalu mengatakan, "Aku tidak akan membunuh orang ini, tapi peti mati giok itu pasti milikku." Mendengarkan ucapan itu, Wang Lin tertawa keras lalu berkata, "Hongde, apakah menurutmu aku tidak bisa membunuhmu?" Wajah Hongde menjadi jelek saat mendengarkan perkataan Wang Lin. Cihu kemudian berkata, "Saudara Zeng, saya yang membuat keputusan, semua yang kita peroleh akan terbagi rata. Bagaimana dengan itu?" Di sini Wang Lin berpikir jika pecahan surgawi runtuh, dia akan sulit melarikan diri, karena serangan digunakannya adalah harta terakhirnya. Cihu kemudian berbalik ke arah Hongde lalu berkata, "Hongde, tolong singkirkan hartamu." Hongde kemudian menghilangkan bunga serta kelopaknya, lalu menatap ke arah Wang Lin kemudian mengatakan, "Zeng Niu, apakah kamu berani melawanku begitu kita kembali ke Suzaku?" Mendengarkan hal itu Wang Lin tertawa dan berkata, "Aku bersedia menemanimu." Setelah itu Wang Lin menghilangkan batasannya, dan kabut hitam segera menghilang, lalu menarik kembali bendera larangannya. Setelah berakhirnya pertarungan itu, mereka bertiga kemudian terbang, dan mengikuti Cihu pergi ke lokasi giok itu. Tidak lama kemudian mereka bertiga tiba di ujung fragmen, dan ada sebuah gunung besar. Gunung ini terbentuk seperti naga. Wang Lin kemudian melihat ke arah gunung lalu berkata, "Cihu, mengapa tidak ada orang lain yang menemukan lokasi dari batu giok? Tolong jelaskan pada kami." Mendengarkan perkataan Wang Lin, Cihu tertawa lalu mengatakan, "Fragmen yang ditunjukkan batu giok adalah fragmen tumpang tindih yang sangat langka." Hongde kemudian bertanya, "Bagaimana Shizu menemukannya?" Mendengarkan pertanyaan itu, Cihu kemudian menjawabnya, "Hongde ini melibatkan rahasia klan, jadi tidak bisa mengatakannya." Setelah itu mereka bertiga terbang di puncak gunung, dan berdiri di atas kepala naga. Cihu lalu menyebarkan perasaan ilahinya dan berkata, "1 bulan yang lalu saya datang ke sini untuk memeriksa, dan menemukan formasi teleportasi yang masih utuh. Menggunakan formasi teleportasi ini, kita dengan cepat sampai di tujuan kita." Setelah itu mereka bertiga satu persatu menghilang. Beberapa saat kemudian, mereka pun tiba di wilayah fragmen es yang telah runtuh. Setelah itu Cihu kemudian berkata, "Rekan kultivator Hongde, ini adalah jalan menuju lapisan pertama, dari fragmen yang berjarak 300.000 km ke timur. Ini adalah tanah es, dan aku membutuhkan kemampuanmu untuk menahan hawa dingin. Begitu kita melewati daratan es ini, itu akan menjadi kekosongan. Saya memiliki kompas bintang, untuk memastikan kita bertiga tidak tersesat. Saudara Zeng, hal-hal yang seperti jiwa yang Anda kendalikan, sangat berguna dalam kehampaan, jadi tolong jangan menahannya. Begitu kita melewati kehampaan, kita akan mencapai bagian pertama. Lagi pula, tidak ada tempat untuk berteleportasi, jadi ini satu-satunya cara untuk memastikan bahwa kita bertiga sampai di sana." Di sini akhirnya Wang Lin mengerti kenapa Cihu mengajaknya, karena dia membutuhkan jiwa-jiwa pengembarannya. Setelah itu Hongde memimpin dan terbang dengan sangat cepat, melintasi gletser, semakin jauh mereka pergi semakin dingin, dan warna gletser semakin gelap. Sehingga membentuk sebuah binatang kehampaan yang menyerang, mereka pun berhasil pergi. Beberapa saat kemudian, setelah mereka bertiga pergi, seseorang pria parubaya muncul, membawa mayat seorang wanita cantik, yang bernama Ting Er, kemudian dia berkata, "Ting Er, kita akan pulang." Pria parubaya itu dengan lembut menyentuh wajah wanita yang mati itu. Kasih sayang di matanya semakin dalam, kemudian mengatakan, "Saat pertama kali aku melihatmu, aku tahu kamu akan menjadi istriku, saya tidak mungkin salah. Ting Er, kamu suka nama ini? Ini adalah nama yang kupilih untukmu." Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya.